Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Agil Saputra dengan NIM 30902000075. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang teori konsep perubahan dan aplikasinya. Teori perubahan Kurt Lewin. Teori perubahan Lewin menjelaskan bahwa seseorang yang akan mengadakan suatu perubahan harus memiliki konsep tentang perubahan yang tercantum agar proses perubahan tersebut terarah dan mencapai tujuan yang ada. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan driving force akan berhadapan dengan penolakan resistance untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving force dan melemahkan resistance to change. Berikut adalah tahap perubahan teori Kurt Lewin. Yang pertama ada tahap pencairan atau unfreezing. Pada tahap ini yang dapat dilakukan bagi seseorang yang mau mengadakan proses perubahan adalah harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula dan merubah terhadap keseimbangan yang ada. Yang kedua ada tahap bergerak atau moving. Pada tahap ini sudah dimulai adanya suatu pergerakan ke arah suatu yang baru atau perkembangan terbaru. Proses perubahan tahap ini dapat terjadi apabila seseorang telah memiliki informasi yang cukup serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Juga memiliki kemampuan dalam memahami masalah serta mengetahui langkah-langkah dalam menyesuaikan masalah. Yang ketiga ada tahap pembekuan atau refreezing. Tahap ini merupakan tahap pembekuan di mana seorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru. Aplikasi teori dari Kurt Lewin. Contohnya pada kasus pandemi COVID-19 yang mulai muncul pada akhir 2019 dan masih terjadi hingga saat ini telah mempersulit semua orang tanpa terkecuali. Hal inilah yang mendasari diberlakukannya new normal dengan melakukan perubahan yang ada pola hidup masyarakat agar tetap dapat beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Hal ini juga menjawab pertanyaan dari teori Lewin mengapa perubahan tersebut dilakukan. Jika dikaitkan dengan tahapan melakukan perubahan dalam teorinya, kita dapat menganalisis sebagai berikut. Pertama, unfreezing dapat dilihat dari pergerakan manusia yang mulai sadar bahwa harus beradaptasi dan membuat perubahan yang efektif untuk memperbaiki keadaan di tengah pandemi COVID-19. Kedua, changing ini terlihat dari aturan-aturan dan protokol penanggulangan COVID-19 yang diberlakukan untuk melawan virus tersebut. Terakhir yaitu refreezing. Ini terlihat dengan diberlakukannya konsep new normal sebagai upaya dalam membawa kembali manusia pada kehidupan yang baru. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.